Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'du. Ingkang kehormatan Bapak RW 1 Bawah Iwang, ingkang kehormatan Bapak RT 1 RW 1 Bapak Dwi Budianto, ingkang kehormatan sedaya pengurus RT setunggal Randu Sari Johor, sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, warga Randu Sari ingkang tansah kinurmatan lan dumateng kadang kaneman ingkang kula tresnani lan kula banggaken. Alhamdulillah, monggo langkung rumiyin sesarengan mujuaken rasa syukur wonten kersane Allah Subhanahu wa taala bilih wonten kalenggahan dalu punika malang tirakatan nggih menika mengeti dinten kamardikan negari Republik Indonesia ingkang angka 8. Alhamdulillah, sedayanipun kanthi lumampah sae sederhana prasaja ananing sedayanipun nuwuhaken bilih pengetan wonten dalu punika menika wonten hikmah ingkang saged kula panjenengan petik. Allahumma amin. Nomor kalihipun salawat ugi salam mugi tansah katuraken dumateng uswah pamukas abiyah suri toladan kula panjenengan sami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi lumeber dumateng keluarganipun, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in lan sedaya penderekipun insyaallah kalebet kula panjenengan sami. Allahumma amin. Nyuwun sewu kepareng matur mawi basa Jawi napa Indonesia Bapak Ibu? Campur nggih. Nggih. Masalahipun kula nate ngisi basa Jawa. Lare nem-neman ku sakniki kathah sing boten saged basa krama. Napa malih anak-anak Pak Bu. Sakniki isane ngangge basa Indonesia. Wong kula nate kok tenggen kula Jati niku mawon. Kula didodok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kula buka. Ngapa le? Iki Aceh saka bae kanggo Pak Amir. Oh nggih, matur bae nggih. Pak Amir matur nuwun. Oh. Peni banget to, Pak. Lare sakne iki niku ya Allah. Kanca guru kula niku malah serius. Pak, aku di murid niku malah kaya kancane. Padahal kanca kula niku kepala sekolahipun. Pas badhe kondur, bocah-bocah iku ana sing ganduli. Pak Guru, arep bali. Nggih, Le, Pak Guru arep kondur. Aku nunut ya, oleh. Oh. Ya Allah, hari ini, Pak. Sing salah sinten Pak niku? Sing salah tiyang sepuhe. Masalah sakniki ibu-ibu muda, bapak muda mengajak bahasa Indonesia. Wong jani lho,
lare niku dijak basa Jawa engko mlebu TK SD wis mahir basa Indonesia terus kula jane salah setunggalipun tiyang ingkang ngisi pundi-pundi kesalahan niku napa kenapa bahasa daerah tidak menjadi pelajaran tapi ekstrakurikuler lah niki Pak sehingga sekolah-sekolah menjadikan bahasa daerah tersingkirkan. Jamaah rahimakumullah Bapak Ibu ingkang kinurmatan kata kalimat sedheripun. Tema yang saya angkat pada malam hari ini yaitu refleksi kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Tema yang diangkat persis seperti ini: bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Pun apa Bu? Pun apa Bu? Dereng. Sing apa angkat tangan dikado hadiah kok. Niku kan disapi hadiah Ibu. Temanipun apa Bu sing mrika? Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ning yo sejahtera tenan apa dereng niki? Jenengan-jenengan iki. Kula pireng jarene beras munggah. Leres Bu. Telur naik turun. Cari kerjaan sulit luar biasa. Kalau ini kula khotib Jumat rampung kula mandap ada seorang ibu mandi kula keleresan masjid ingkang kula panggeni menika wonten bagian ibu-ibu yang mau Jumatan. Estu Pak Ustaz ingkang jenengan atur ke khotbah kala wau kasinggihan. Pak bojo kula niku jatilan bakso Pak Ustaz. Bodo niku wonten Surabaya. Sakniki rekoso Pak Ustaz. Pados rezeki niku abot. Padahal apa-apa niku sami mudah. Kita refleksi Bapak Ibu. Padahal dulu kalau kita mengingat bagaimana perjuangan kakek-kakek penjenengan, kata tahu Pak Bu nggih? Para pahlawan kita, orang-orang tua kita, Masya Allah dalam mengusir penjajah itu luar biasa. Mereka bersatu padu, tidak ada embel-embel lain kecuali Indonesia supaya merdeka. Kita paham dari Rasulullah. Dari mulai Portugis masuk, akhirnya VOC. VOC itu adalah dulunya hanya sebagian perdagangan, company perdagangan dari Belanda. Karena melihat hasil rempah-rempah kekayaan Indonesia yang luar biasa, akhirnya pemerintah Belanda ikut-ikutan malah menjajah. Tidak kurang berapa banyak para pahlawan-pahlawan kita, ada Sentot Prawira Negara, ada Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari, yang namanya Sultan Agung. Semua pahlawan-pahlawan itu betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Dia ingin mendapatkan bahwasannya Indonesia itu bisa mendapatkan satu kehidupan yang bebas, yaitu merdeka seperti dulunya. Akan tetapi jangan dimaklumullah, kita memang dijajah Belanda waktu yang lama, 350 tahun. Jepang 3,5 tahun. Sebenarnya di saat 1825 sampai 1830 di tanah Yogyakarta, ya,
Kerajaan Mataram Islam waktu itu Pangeran Diponegoro telah memerangi penjajah Belanda sampai pemerintahan Belanda yang ada di negerinya sana kalang kabut korak-karit keuangannya. Tapi seperti itulah musuh itu selalu mengadakan divide et impera. Dia mengambil orang pribumi dijadikan sebagai pengkhianat, diberi embel-embel kekayaan. Akhirnya Pangeran Diponegoro lewat itu bisa ditangkap. Cukup 5 tahun sebenarnya. Perjalanan begitu terus sampai detik-detik terakhir yang kita pahami mulai 1905-1910 mulai adanya yaitu organisasi, terus disokong adanya yaitu persatuan kesatuan anak-anak muda, Jong Zava, Jong Cerebes, Jong Cirebon, dan anak-anak itu ada zaman rahmatullah. Yang ini menjadikan Belanda ketar-ketir kalau nanti bisa bersatu. Tapi yang perlu kita pahami, akhirnya kita singkat saja di saat terjadi peperangan dunia kedua dan Amerika setelah menurunkan bomnya tanggal 6 dan 9 di Nagasaki, Hiroshima, bom atom yang begitu dahsyat luar biasa, akhirnya pihak Jepang bertekuk lutut. Di saat itulah para tokoh pahlawan Indonesia dan itu bersatu padu bagaimana kita mengisi kemerdekaan segera mengadakan proklamasi yang tadi sudah disampaikan bacaannya sama Bapak Herwi di Pegangsaan Timur 56. Bapak Ibu, anak-anakku semuanya, sebuah perjuangan yang luar biasa. Waktu itu Bapak Karno dan Bung Hatta dalam keadaan galau. Dia mencari ke Cianjur Selatan Kiai Haji Abdul Malik dari Muhammadiyah. Ini sebaiknya kita merdeka kapan? Pak Karno menemui Hasyim Asy'ari dari Nahdlatul Ulama. Kita merdeka kapan? Tunggak inilah yang akhirnya para kiai, para ulama menyampaikan ambil, yaitu pada hari Jumat 19 Ramadan yang waktu itu bertepatan tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56. Maka seperti tadi yang kita bersama-sama mendengar apa yang disampaikan bacaannya yaitu proklamasi kemerdekaan. Ternyata Bapak Ibu, setelah Indonesia merdeka seperti itu, kita paham bahwasanya sekali lagi penjajah merasakan keenakan mengambil menjarah kekayaan Indonesia seperti itu. Dia kepingin untuk datang lagi ke Indonesia. Maka kita paham Bapak Ibu bagaimana kejadian arek-arek Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo. Waktu itu sebelum meletus 10 November, Inggris yang telah memenangkan peperangan Perang Dunia Kedua, Jepang telah bertekuk lutut sebagaimana konvensi PBB atau dulu Liga Bangsa-Bangsa. Akhirnya mengizinkan negara-negara pemenang perang untuk kembali ke negara jajahan yang dikuasai oleh Jepang. Tapi Indonesia sampun merdeka, Pak Bu. Tanggal 17 Agustus 1945 mereka menggunakan tentara Gurkha Inggris datang ke Surabaya ingin mengambil kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu saja kita mempertahankan sesuatu yang luar biasa. Akhirnya semangat kemerdekaan yang luar biasa, seluruh kekuatan para kiai, para ustadz, pemuka-pemuka semuanya ikut bersama bagaimana untuk meraih kemerdekaan ini supaya apa? Kemerdekaan yang baru kita merdekakan itu tidak diambil alih oleh penjajah lagi.
Maka di saat itulah dari Nahdlatul Ulama Kiai Haji Abdul Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad pada tanggal 23 Oktober. Kami dari Nahdlatul Ulama akan menyerukan jihad fisabilillah menuju ke Surabaya, disusul pada tanggal 8 November, yaitu Ketua Masumi Kasman Singodimejo, dia menyatakan bahwasannya Masumi akan mengeluarkan 5 juta warganya untuk ikut perang di Surabaya. Maka waktu itu dasar terjadi peperangan, apalagi kita sudah paham Jenderal Malabi, Brigadir Malabi meninggal saat agresi masuk ke Surabaya. Baru itu Bapak Ibu peperangan terjadi, yaitu di Indonesia seorang jenderal mati dalam peperangan. Yang satu Infanteri yang ada di Bojong Kukusan, yang satu yang ada di Surabaya. Maka kemarahan yang luar biasa, Belanda mengancam kalau tidak mau menyerahkan diri, memberikan senjatanya, maka kami akan menyerang dari udara, laut, dan darat. Maka di saat itulah kemerdekaan tetap disampaikan dengan takbir yang menggema, Allahu Akbar, Allahu Akbar, iskaliman awud zahidah, hidup mulia atau mati syahid. Ini Bapak Ibu sebuah sesuatu yang luar biasa. Semangat dari Bung Tomo menyampaikan hidup atau mati di tembok-tembok seperti itu sebenarnya dia mengambil hadis, yaitu iskaliman awud syahidah, hidup mulia atau mati syahid. Kenapa bangsa Indonesia seperti itu? Karena bangsa Indonesia waktu itu sudah banyak yang dipimpin oleh para tokoh agama, khususnya Islam. Di situ para ulama, para kiai. Di Jawa saja menurut sejarah, kalau saya mengambil dalam sejarahnya ini, pakar sejarah dari Unpad, Profesor Dr. Surya Negara itu, Ahmad Surya Negara itu menyatakan bahwasannya apa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Indonesia itu sudah ada di Jawa saja 300 pondok pesantren yang dipimpin oleh para kiai. Kenapa? Yang menjadi kebiasaan di pondok itu sistem sorogan. Boten-boten baku Pak Bu. Dados nek sinau niku namung sorogan biasa, kados di mau lari alit-alit ngoten niki. Karena waktu itu Belanda sering mengobrak-abrik. Di saat tertentu kan diobrak-abrik mereka bisa langsung lari. Jadi lebih efektif, makanya pondok-pondok pesantren itu rata-rata tidak memakai meja. Kembali kepada masalah tadi, jemaah rahimakumullah, ternyata semangat yang luar biasa setelah Jenderal Malabi meninggal dalam peperangan di Surabaya, maka kemarahan luar biasa dianggap seperti itu. Tapi Masya Allah, seluruh pasukan dikerahkan, tapi arek-arek Surabaya yang terkenal tetap membahana mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Melepaslah, yaitu 10 November yang hari ini disebut sebagai Hari Pahlawan. Jadi jemaah rahimakumullah, sesungguhnya kemerdekaan ini adalah musuh-musuh itu ingin, yaitu untuk meraih Indonesia, karena memang Indonesia itu kekayaan yang luar biasa. Akhirnya alhamdulillah atas izin Allah, maka Inggris mengakui bahwasanya pemerintah Indonesia tidak bisa dikalahkan. Maka di saat itulah mengadakan perjanjian, salah satunya Rum Royen
negara Indonesia menjadi negara RIS. Akhirnya pemerintah Indonesia waktu itu di dalam KEB 27 Desember 1949 juga seperti itu. Akan tetapi M. Nasir, tokoh dari Masyumi waktu itu, dia menginginkan bahwasanya apa? Indonesia kalau menjadi negara serikat, kita akan mudah untuk dihancurkan. Maka ini harus disatukan. Maka yang terkenal yaitu apa? Langkah Pak Nasir menyatukan seluruh negara-negara menjadi apa? NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi jamaah rahimakumullah, adalah sesuatu yang lucu kalau umat Islam diberitahukan dia ini sebagai pemecah belah, dia itu anti NKRI karena orang ini tidak paham sejarah. Ternyata itu biasa. Siapa yang menyasar itu? Yaitu orang-orang PKI gaya baru yang ingin menghancurkan Islam. Itu sudah seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka untuk itu semangat dan seperti inilah yang kita pahami mengapa umat Islam Indonesia seperti itu, karena mereka terinspirasi sebagaimana perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan sebuah perdagangan yang bisa membebaskanmu dari siksa yang paling berat, yaitu api neraka. Perdagangan apa? Nyun sewu Bapak Ibu, biasanya nek dagang itu lak pikantuk hati to nggih. Leres nggih. Jenengan dagang ben entuk badi. Tapi Allah menawarkan, ya orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan sebuah perniagaan yang bisa membebaskanmu dari siksa yang pedih. Ternyata Allah melanjutkan, perdagangan apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Kamu beriman pada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Setelah kamu beriman pada Allah dan Rasulnya, engkau berjihad. Berjihad itu konotasinya nyuwun sewu jazakumullah, bukan sebagai negara yang dianggap teroris. Dan keliru, jihad itu seperti hari ini misalkan kasus di Gaza Palestina yang dijajah oleh Israel. Mereka orang-orang Gaza memanggul senjata memerangi penjajah, itu namanya jihad fisabilillah. Sama dulu bangsa Indonesia juga begitu, untuk mengenyangkan para penjajah, maka mereka bersatu padu, semangat iskariman awud syahidah itu yang luar biasa, sehingga semangat integral NKRI Pak Nasir akhirnya alhamdulillah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah melewati adanya yaitu kemerdekaan yang mau diambil alih pada Perang Dunia Kedua, karena waktu saya tidak menjelaskan bagaimana kejadian yang di Yogyakarta, bagaimana Pak Dirman, Pak Harto. Akan tetapi jemaah rahimakumullah, setelah itu bagaimana PKI sebagai Partai Komunis Indonesia yang mulai dari tahun 2548 dia merecoki ingin mengganti dasar negara Pancasila menjadi negara komunis sampai meletus tahun 65. Di sini Bapak Ibu, jadi perjuangan bangsa Indonesia itu luar biasa, memakan waktu yang panjang sekali. Maka untuk itu bagaimana refleksi kita 80 tahun kemerdekaan ini? Monggo jamaah rahimakumullah, kita mengisi kemerdekaan ini satu, karena para pahlawan kita, nenek moyang kita, para pejuang kita sungguh dengan jiwa raganya dia telah mempersembahkan untuk mendapatkan apa? Kemerdekaan Indonesia ini. Maka untuk itu
Kita sebagai bangsa Indonesia yang sekarang menerima estafet kemerdekaan, kita harus mengisinya dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Kalau kita melihat pada Pancasila poin 1, ketuhanan yang Maha Esa. Mari Bapak Ibu, apapun agama panjenengan, yang Hindu, yang Buddha, yang Nasrani, yang Islam, sesuai keyakinan panjenengan, agama yang jenengan peluk, mantapkan diri sebagai orang yang beragama. Artinya Indonesia itu anti yang namanya komunis, tetapi Indonesia itu orang-orangnya adalah orang yang beragama. Silahkan yang Hindu, yang Buddha, yang Protestan, yang Katolik, adat dan sebagainya, tetapi kita semua bagaimana menjadi warga negara Indonesia yang terbaik, warga negara Indonesia yang bertuhan, warga negara Indonesia yang selalu mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah kalau kita sebagai umat Islam. Maka untuk itu mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita menjadikan diri kita ini sebagai umat Islam menjadi hamba Allah yang terbaik, tentu kita akan melaksanakan amalan-amalan yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita menjadi hamba Allah yang takwa. Karena peran yang takwa ini, jamaah rahimakumullah, ini mempunyai pengaruh yang luar biasa. Apa? Kita buka pada Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Yang ayat 3-nya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi jalan keluar dari kesulitan hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah pintu yang tidak terduga-duga. Monggo Bapak Ibu, sinaosa ekonomi hari ini berat, ngeten nggih. Sing para swasta niki Masya Allah Bapak Ibu. Kalau gadah kanca ingkang teng klewer wonten Beteng, hari ini merasa berat Pak. Dulu punya karyawan 4, tinggal 1. Satu ini saja seakan-akan sudah tidak mampu untuk menggaji. Winane kepanggih kalih kula. Lah pripun Bapak Ustaz? Kula sedinten nunggu teng toko kula. Tokonipun kalih ya. Masya Allah kedah sabar. Kula niku namung bungkus baju setunggal. Badine mung 20.000. Dados sedina kula niku pikantuk 20.000. Kalau dihitung karyawan 1, dia dari Sukoharjo naik mobil terus ke Beteng, parkirnya, bensinnya, belum listriknya, boten nyandak Bapak Ibu. Masya Allah. Sehingga piyambakipun ngatos-ngatos, hari ini sing paling enak niku pokoknya pegawai negeri, pegawai sing duwe gaji bulanan. Sinaosa mbuh pira-pira pokoknya ayem. Leres Pak. Niki ketika yang dia dulu saya melihat orang-orang ASN, PNS itu orang-orang yang jenenge niku ASN niku atau PNS yaitu nrimo ing pandum tenan. Digaji 2 juta, 3 juta sesuai galungan nggih. Sesuai golongan. Kok yo sabar. Waktu itu teman saya di Beteng sehari bisa menghasilkan keuntungan net bersih 500 ke atas. Bisa bayangkan ya? Tapi hari ini dia merasa berat luar biasa. Yang diklewer ingatan Jawa Timur. Jadi kan saya ini boten sak tebih-tebih ting besar Sukoharjo. Dengan adanya online, leres, pasar-pasar itu sekarang sepi. Pasar Sukoharjo dibangun, ternyata lantai 2 kosong Pak. Tapi dodolan ya ora ana wong munggah.
Ini kenyataan yang di tengah juga begitu. Karena eranya sudah dengan pasar online. Mila nyuwun sewu, ibu-ibu nggih, sakniki nek bapake niku hasilnya gede. Ibu-ibu niku rata-rata malah napa? Males-malesan. Lah pripun? Nyuci alasane wis Pak, tanggane kuwi bagi-bagi rezeki. Lah napa? Yo dilondreke wae. Nggih Bu nggih. Dilondreke. Wis tekan omah, wis setrikan ambune wangi. Bu, ora masak. Masak piye to Pak? Pak dhewe esuk bar jalan sehat 17 Agustusan ngono. Kesel aku. Ya wis anu GoFood wae. Terus GoFood. Leres Bu. GoFood, ya Allah. Hari ini kita dimanja. Anak-anak hari ini itu luar biasa. Mboten usah tepi-tepi anak kula ngoten niku. Nek kula niku jeneng jajanan jadul, Pak. Pohong ngoten nika nggih. Terus wontenipun gethuk. Kula seneng, Pak. Anak kula nek wong ngono tok apa enak. Kecuali nek niki digawe tela-tela rasa balado. Nggih Bu nggih. Tela-tela rasa bebek kuih. Wes. Baru mau. Salene ada 5.000 padahal bohong. Sak kilo piro Pak? 5.000 berarti kata ya Allah. Belum lagi anak-anak kita. Anak-anak kita khususnya perempuan. Walaupun matur ning pundi-pundi Bapak Ibu, ke depan 5-10 tahun ke belakang. Nyun sewu mangke kula jenengan niku pun tilar. Nggih. Jenengan sing iso swidak 70 beda kano. Engko teng RT RT sing jenenge masak bareng-bareng ku sulit Pak. Pak RT Pak RW. Mang leres wong mboten atur kula. Masa hari ini ibu-ibu muda iku ora iso masak. Iso masak jarang. Sebabnya apa? Semua serba instan. Sayur asem lah ngopo to angel-angel. Wong iki wis ana dadi asem. Rendang pun wonten. Kan ngoten to nggih. Nek rumiyin kula niki bantu tiyang sepuh, Le, Mir, maroke klopo. Ibu arep masak. Iki lho senenganmu. Oh nggih. Luwih nika Bu, kula maruk. Ngantos kiri jajal duel. Klopo separuh, kula marut. Lah piye mboten kathah wong putrane bapak niku songo. Nanti sepuh kan kata-kata to Pak nggih. Masyaallah, kula marut. Ning cah saiki apa ana sing marut? Pak Mul pun pengalaman kara ono, sun ono, sasa ono. Kan ngoten to nggih. Apa to pun dadak kangelan iki wis ono. Langsung lho ngoten niku aku. Semuanya surga apa ada. Makanya ke depan nanti sing sepuh-sepuh ahli masak nggih. Mangke niku pun sami mboten wonten. Paling mboten para koki bisa jadi. Ning para koki nanti ibu-ibu sing ora kulino masak kongkon masak duwe gawe wong males mangke. Mangke yo engko bahasane apa? Wis catering wae. Catering mangke sedayonipun. Persatuan sing jenenge masak bareng-bareng niku sija hilang. Karena apa? Keadaan memang seperti itu. Mila kembali kepada masalah tadi jazakumullah. Mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, jadikan diri kita ini sebagai makhluk-makhluk Allah yang mengenal Allah, mengenal Tuhan kita jazakumullah. Jadikanlah kita ini punya orang yang beriman dan bertakwa. Karena apa? Orang yang beriman dan bertakwa wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena mereka Allah itu akan memberikan yaitu rezeki dari arah pintu yang tidak pernah terduga. Supados ayat ini cocok zaman Rasulullah. Kalau gak ada kanca Pak Bu. Kondisi ekonomi kan lemah nggih Bapak Ibu nggih.
mau nggak mau kita mengakui Indonesia dalam keadaan lemah. Binginani konco gadah putra masuk di perguruan tinggi. Bu, Pak, kalau kepengen kuliah ya boleh, pengen arep kuliah terus banjur kue iki pakmu mbok apa iso mau iso nggo mangan bendina iku alhamdulillah ning lare iki semangat pokoke kula nyuwun arpa kula tak nyoba tes Pak alhamdulillah Pak ditampi teng UNER Surabaya niki teng kula nang udah kula Pak Di mana kula ketampi teng UNER Pak Di dan terus kula nggih seneng tapi nggih mumet pripun iki ya seneng ya mumet lah niki ngajokke beasiswa dereng mandap dagangan kula niki nembe sepi ning anak kula kudu ngekos bayar maem dino ya wis sabar donga piye caramu golek dhisik sing penting putramu iso kuliah untuk kos-kosan ngantos hari ini nyuwun sewu Bapak Ibu Nduk Bapak wis ora duwe apa-apa nek motormu sing nggo sekolah ning kene dit Pak didol dhisik piye iki betul napa-napa sing penting iki sisa dienggo ngekos nggo maemmu nggih betul didol dene teng mriko niku jalan nah di akhiripun golek kos-kosan sing rada cedhak kampus ning efeke cedhak kampus harganya mahal akhirnya sing cedhak kampus ning sing rada elek sing rada elek ben tuwa pikantuk alhamdulillah Pak pun kuliah jalan wingi ketemu piye putramu alhamdulillah di saniki pun mandhap pikantuk beasiswa penuh malah per semester pikantuk arta 7 yuta alhamdulillah niki lho Bapak Ibu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja kamu mempunyai ketakwaan yakinlah Allah akan memberi jalan keluar dari kesulitan hidup dan akan memberikan rezeki dari arah pintu yang tidak pernah terduga Pak Bu nek niki ekan teng UNER Pak kula gadah kanca malih mal putrane ketapa teng UNS niki Pak teng kedokteran umum coba Pak Masya Allah mandi pulang kelersan medal semata pulang ke Yayasan Irmas kita Yayasan Irmas apa Pak Bu ya wonten budi Wong Sari nika gayam nika kula bagian ketua pendidikan medal semata wonten salah tinggalipun Pak donake anak kula iki derek senam PTN oh nggih Bu buku hasil akhiripun pengumuman Bu, Pak, alhamdulillah dalam ketapi ketemu le Kapolri teng kedokteran umum Masya Allah alhamdulillah Bapak Ibu pun sujud syukur Pak sujud syukur alhamdulillah le ternyata aku itu yo pinter tenan anakku nek begitu buka terus per semester ya 15 juta duit konti zaman iman dulu dengan anak ini luar biasa Bu kita punya Allah ini mendetik yang tolak ayat 2 ini dan 3 selama kita yakin dengan Allah Allah akan berikan jalan keluar besok saya akan menemui Pak Rektor ditemui Rektor Ibu Pak Rektor nama saya Bulan saya kemarin pengumuman diterima di kedokteran sini tapi jujur Pak Rektor kedua orang tua saya tidak mampu ibu saya hanya guru GPT tidak dapat sertifikasi masalah ibu apa? D3 Pak harap S1 boten nonton di T syarat sertifikasi harus S ngelenggono sing setunggal sing kaku niku tukang jahit konveksi sistem borongan
Tetapi kenyataan dia harus menghadapi rasa senang, bahagia, bangga, tapi juga sedih. Bayar mulai sedih. Tapi putranya pun yakin, selama kita punya Allah, kita akan dimudahkan. Dia menulis itu, akhirnya Pak Rektor begitu, Mas, saya bisa memberikan beasiswa asal Mas punya kelebihan. Mas mungkin pernah juara taekwondo? Tidak, Pak Rektor. Mungkin lomba sains pernah juara tingkat nasional atau provinsi? Tidak pernah. Terus punya juara apa? Saya nggak punya juara apa-apa, Rektor. Tapi saya dari pondok ini, saya hafid Quran 30 juz. Ini sertifikat saya. Masya Allah Bapak Ibu, Pak Rektor itu bahagia luar biasa. Ya ini yang aku tunggu-tunggu. Aku kepengen punya mahasiswa. Dia seorang sarjana kedokteran hafid Quran, seorang ahli pertanian hafid Quran, seorang sarjana ilmu hafid Quran, seorang guru hafid Quran. Kalau begini Mas, masuk, nanti akan saya beri beasiswa penuh. Masya Allah. Saat ini kuliah Pak UNS. Ya baik pun mandok, Pak Bu, alhamdulillah dalam sakit kuliah. Sampai ibunya ketemu saya kemarin, berbesmili Bu, lagi ke Pak Amin. Atasi kulo ramu ngeten, kok ya Allah menyanjung ke anak kulo kok sakit kuliah ke kedokteran. Kados ngimpi kulo niki, kados ngimpi. Tapi ini kenyataan jangan makmum. Inilah orang-orang yang selalu dekat dengan Allah. Jangan pernah kita patah semangat. Wada Al-Imran 139. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa lemah, jangan kamu bersedih, padahal kamu adalah orang-orang yang berderajat tinggi jika benar kamu orang yang beriman. Asal kita ini meyakini, memantapkan diri sebagai makhluk bertuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk mengisi kemerdekaan ini tidak ada jalan lain. Kita harus menjadi orang yang bisa membuat kekaryaan kita, apapun profesi jenengan. Jangan menjadi orang yang luluh, tapi mengisi kemerdekaan ini harus bekerja dan bekerja. Apapun profesi jenengan, asal syaratnya satu, jenengan bekerja mencari rezeki yang halalan, thayyibah, halal dan baik. Itu syaratnya Bapak Ibu. Kalau syarat ini terpenuhi, maka ayat At-Tolak 23 itu akan terpenuhi. Karena apa? Bagaimana hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Ibnu Dawud, Rasulullah pernah dalam sabdanya, Innallaha ayyara abduhu fi thalabil halal. Sesungguhnya Allah itu mencintai hambanya yang bekerja keras hanya untuk mencari rezeki yang halal dan baik. Mencari rezeki halal dan baik, Bapak Ibu. Silahkan jenengan jadi buruh tandur, silahkan jadi buruh ngerek, silahkan kerja di bangunan, silahkan jenengan jadi pedagang, jadi pengusaha, menjadi konsultan, jenengan sebagai PNS, menjadi TNI Polri, silahkan. Tapi ingat, supaya barokah keluarga, berikanlah makanan, minuman, baju yang dipakai keluarga kita itu dari rezeki yang halalan thayyibah. Efeknya apa Bapak Ibu? Orang-orang yang menjaga tentang makan minuman seperti ini, maka Allah itu akan memberikan rasa aman dan petunjuk. Al-An'am 82. Innal ladzina amanu lam yalbisu imanahum bidzulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman, maka Allah akan menjadikan mereka hidupnya aman dan mendapatkan petunjuk.
janji Allah. Allah tidak pernah yang pun mengingkari janji pun. Sok sintenipun kawulanipun Allah. Betul-betul dia menjaga dari kezaliman. Dia lurus jalannya, sederhana, berpikiran yang jernih. Dengan saudara dan tetangga kita baik. Maka orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak menyampurkan imannya dengan kezaliman. Kalau secara seperti itu, maka Allah akan memberikan hidupnya ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan hidup tentram, tenang, dan akan mendapatkan petunjuk. Berat Bapak Ibu, petunjuk itu sulit. Tidak semua orang akan diberi kemudahan yang namanya petunjuk. Artinya apa? Jenengan baru mendengarkan mungkin di YouTube, iya ya. Ketika ini usah bener. Terus jenengan, aku tak kepengen ngono cah. Kepengen dadi wong apik wis umurku 40, umurku 50, umurku 60. Itu berarti hidayah masuk, Pak. Karena berapa banyak orang-orang yang sudah diberi petunjuk pengertian gini, tapi dari telinga kanan keluar kiri, begitu terus tidak ngefek sama sekali. Tapi kalau orang diberi petunjuk, dia itu langsung bisa berpikir, terus diamalkan pelan-pelan. Oh iya ya Allah, ini berarti petunjuk. Karena apa? Kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala taati. Wahai zat Allah yang membolak-balikkan hatiku, kuatkanlah hatiku ini untuk selalu taat kepadamu. Wahai zat Allah yang membolak-balikkan hatiku, kuatkanlah hatiku ini untuk selalu taat pada agamamu. Masya Allah. Bapak Ibu, kadang kalimat ingat dipun rahmati Allah. Ini hidup kalau kita ingin mencari bahagia, sederhana sebenarnya. Kita selalu mensyukuri nikmat yang ada. Betul usah kita itu milik anggone wong liyan. Banyak hari ini orang yang kelihatannya mewah-mewah, tetapi hidupnya tidak tenang. Nyon sewu jam 5. Jadi kan berpirsa dhewe di atas sana, anak buah wis ditangkap KPK. Leres nggih? Wah, sudah masa pensiun. Pimpinan dulu ini sudah ngomong, dulu saya juga diperintah atas pimpinan saya. Oh niku pun pikiranipun Pak. Ya Allah, orang tenang Pak, orang tentrem. Paribasa ngebesane, kok iki anak buahku ngandani nek aku ikut Pak. Geragap tangi. Ya Allah. Ya Allah, turu kok angel ini. Karena pikirannya kacau. Kacaunya karena apa? Dulu bila itu mengalami kezaliman, hidupnya tidak tenang. Sampai dia saking keselnya tertidur, terus wonten suara, agak tangine, buka ekorden. Ya Allah, tak kira polisi ini ternyata ambulan lewat. Ya Allah, tidak tenang jalan aku. Itulah dibuat gelisah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang dia menjauh dari peringatan Allah, maka dia akan menemui hidup yang sempit. Menurut tafsir Ibnu Katsir, hidup yang sempit itu hidup yang serba tidak mengenakan. Nggih contonipun Bu, nek jenengan ngagem baju sempit kekecilan, dianggap enak nama mboten? Mboten enak. Jenengan maksa sepatune mboten ukuran, jenengan ukurane iki 30 diweni ukuran 28, wong yo apik anyar, dipaksa dienggo jalan kaki, akhirnya lecet-lecet karena kekecilan. Seperti itu. Hidup yang sempit itu orang yang hidupnya tidak tenang, tidak tentram. Karena apa? Dia menjauhi dari Allah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ada kelanjutannya apa? Wa nasruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan besok orang-orang seperti ini akan aku kumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Nyon sewu Bapak Ibu. Orang-orang yang mungkin di dunia
dihormati, disubyo-subyo karena punya jabatan, karena dia kaya raya. Tetapi kalau dia mendolimi apa yang dia lakukan, kedoliman yang dia lakukan, dia jauh dari peringatan Allah, maka kata Allah besok akan dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Ayat selanjutnya pada Tuhan 132, qala rabbi lima hadzartani a'ma faqad kunta basira. Duh Gusti Allah ya Rob, kenapa kau butakan mataku ya Rob? Padahal dulu aku di dunia bisa melihat. Allah menjawab, qala rabbi lima a'ma kunta basira. Tunggu. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha yauma tunsa. Iya, pada hari ini kamu baru tahu. Dulu peringatanku kamu menjauh, kamu lupakan aku, maka pada hari ini aku juga lupakan kamu. Ini janji Allah pasti benarnya. Mila Bapak Ibu, monggo lebih baik kita hidup sederhana tetapi dalam koridor yang diridhoi Allah. Akan lebih baik kalau jenengan punya jabatan digunakan untuk mencari keridhaan Allah. Akan lebih baik kalau jenengan diberi harta berlimpah dalam keridhaan Allah. Harta itu diambil dari yang halal atau thayyibah, jenengan bisa berbagi kepada yang lainnya. Ini ridho Allah yang luar biasa. Ini mestinya kemerdekaan Indonesia, kakek kita, nenek kita, bapak kita sudah berjuang habis-habisan mengisi kemerdekaan itu dengan kejujuran, sebagaimana kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang kedua, menjadi manusia yang adil dan beradab. Tapi hari ini ngeri Bapak Ibu, di atas sana adab sehingga sudah tidak punya. Kalau dulu korupsi ratusan juta, saat ini miliar sampai triliun. Leres Bapak Ibu, sampai triliun, sampai orang tua bingung, orang-orang lain bingung. Nah yo, kok iso golek duit kok kepenake ngono kuwi? Dia padahal kata yang kedua, kemanusiaan yang adil dan mestinya adil sebagaimana tarjamnya besok itu. Nek iya dia nih, ampun, besok itu digunakan sebagaimana penegakan hukum. Nek sing ning dhuwur tumpul, nek sing ning isor tajam. Coba kejadian yang sudah ada, dia mestinya masuk bui aman-aman saja, tapi orang nenek-nenek yang dia itu kena karena ngambil perkebunan milik pihak perusahaan karena dia lapar, tapi dihukum. Dan mereka orang-orang itu tidak lapar, surga berlebih-lebih. Apalagi hari ini Bapak Ibu, kalau itu nanti jadi diflorkan, jenengan punya tanah tinggalan yang baik, jenengan mikir kok tangguh anakku papat sampai dibagi-bagi, utawa sok wis ditiwancine tanah kuwi tak bagi-bagi waris. Ning jenengan tanah itu dibagi selama 2 tahun, diambil pembelah, nangis nama mboten jenengan. Padahal itu warisan orang yang punya rekening niku 3 bulan jenengan kalau nggak ada transaksi bukan, ya Allah, pulang pikiran sampai kalau si mulyani bantuan sosial untuk rakyat Indonesia nanti ditiadakan supaya rakyat Indonesia bisa mandiri. Akhirnya di netizen, ya betul mandiri. Begitu juga negara harus mandiri, tidak usah mengambil pajak oleh rakyat, biarlah mandiri. Bagus nih, caranya begitu. Jadi jamaah kalau kita bisa seperti itu, insya Allah apapun yang kita kerjakan, kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir Bapak Ibu, mari mengisi kemerdekaan ini. Setelah kita sudah bisa bekerja dengan Allah, jangan lupa bagaimanapun kita harus menyusun kesatuan ukhuwah Islamiyah, saling bantu membantu.
bantu. Ngerti Bapak Ibu ya? Kita ini hidup bersosial, tidak sendiri. Jangan sampai egois. Layanallahu luhumuha waladunatin beriku. Allah niku jamaah rahimakumullah cinta tresno nalikanipun wonten kawulanipun yang mau memberi bantuan pada orang lain. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, kamu sedekahkan, maka Allah akan memberikan rezeki yang lebih baik. Wa huwa khairur raziqin, karena Allah itu Maha memberi rezeki. Maka untuk itu mari kita saling bahu membahu, ringan sangat dijinjing, berat sama dipikul. Kados pengetan ngeten niki nyuwun sewu Bapak Ibu. Niki nek mboten saking kas RT kan urunan to nggih. Leres. Nek niki mung salah satu orang memberatkan apa mboten? Memberat. Tapi karena ini urunan, monggo nek nggih kula bebas Pak urunane. Sesuai kemampuan. Ya ana sing 2 dosa, ana sing 30, wonten sing 50, wonten sing 100, malah wingi sing ing boro adon iku maringi 500 aja. Alhamdulillah, sinergi kita saling membantu. Ini artinya apa? Inilah kemerdekaan saling membantu. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Apapun yang ada di RT kita pikir bersama sama, insya Allah akan jadi ringan. Maka untuk itu Bapak Ibu, kalau sekiranya penjenengan berat memikirkan yang luas, pikirkanlah keluarga penjenengan dan RT penjenengan. Ngerti nih Bapak Ibu nih? Tidak usah jauh-jauh. Apa yang saya sampaikan jadikanlah gimana ya masyarakat kami di RT Kandisari itu jadi bertakwa. Iya, masyarakat yang Kandisari ini kali Pak RW, RW ku kok meningkat jadi bertakwa. Iya, ben wong Kandisari sini satu RW iku dadi wong sing taat tuhu, iso wewek, iso saling membantu. Insya Allah semuanya itu akan bisa ringan, terasa enak. Isilah kemerdekaan. Kalau sekiranya di atas gak bisa memberikan contoh, berikan contoh di RT kita masing-masing. Setuju? Kalau sekiranya saya nggak bisa beri contoh, satu RW kita gunakan sebagai percontohan. Setuju? Itu saja Pak, betul tak ngoyo-ngoyo. Karena apa? In asantu li anfusikum wa in asatu falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepadamu. Jika kamu berbuat jahat, kejahatan itu akan kembali kepadamu. Nek cara Jawa wong nandur bakal mundur. Tandurlah yang terbaik. Jamaah rahimakumullah, pas 1 jam enggen kula matur. Mugi-mugi ingkang ngaturaken estu nuhaken semangat kangge pribadi kula lan semangat kangge panjenengan sedaya. Nuwun pangapunten mbok menawi atur kula mrikipun Pak RW, Pak RT wonten nalingsir boten cocok kula nuwun agunge pangapunten. Insyaallah sedaya nika minangka obat. Mbok menawi nek pahit iku iso dadekke mari. Kan ngoten ta Bapak nggih. Mugi-mugi insya Allah. Monggo jazakumullah. Kita saling berdoa. Semoga warga Kandisari, satu RW dan seluruhnya betul-betul dalam naungan Allah, dalam kecintaan Allah. Ada yang sakit, ya Allah berikanlah kesembuhan. Jika ada masalah dalam keluarga, berikanlah jalan keluar ya Allah. Kalau ada yang punya hutang, berikan jalan supaya bisa membayar hutangnya ya Allah. Jika masih dalam kedoliman, berikan hidayah ya Allah supaya hamba-hambamu ini lurus di jalanmu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu taslima wa radha'annahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinil haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbi auzi'ni
an asqurani amataka lati an abta alayya wa ala walidayya ana mana salihan tardu bi rahmatika bi ibadika sholihin rabbi adkhili mudkhala sidqin wa akhini mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasir Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wa jununi wa jilami wa min syai'il asqar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin amin ya rabbal alamin. Mekaten Bapak Ibu ingkang saged aturaken nyuwun pangapunten atur kula mugi panjenenganipun kalih nyuwun pamit sekalian nggih. Kula boten nderek wonten bagian hadiah kula langsung nyuwun pamit. Ngaten nggih. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi